وعلى آل محمد بارك على آل في العالم. Alhamdulillah, Ibu Jemaah rahimahullah, Masjid Ulul Albab rahimah kesana Bapak DKM Masjid Ibu Gus, Ketua Mustaklim Ulul Albab. Kami sana di masjidnya. Panitianya Siti Hajar. MT Siti Hajar. Keliling terus Siti Hajar, luar biasa ya. Sahlan jemaah sekalian yang ikut ngaji lewat Facebook online, DM streaming, kita tengah berada di Masjid Ulul Albab. Dah luar biasa. Halaman lagi sepak bola, Bu. Lega pisan masjid. Kami dari Mustaklim sama FM jam 10-an langsung ke sini setting supaya set. Alhamdulillah. Daramang sehat, Bu? Alhamdulillah. Si biasa dengar dia tepang asli. Asli itu, Bu. Istijrod. Wah, pikasieun ya. Kajian kita, Bu, istijrod. Baik, kita langsung mulai waktu ya Allah ya. Pertama, apa sih istijrod itu? Di fotokopian bisa lihat, juga di layar pun sama. Istijrod adalah suatu jebakan. Jebakan di Allah Azza wa Jalla berupa kelapangan rizki. Karena juk, tanina mucekil, karina mulejit, awakna sehat terus, Pak. Tara pernah riut, tara pernah nyeri tur, Ibu nyeri tur kan, Bu? Insya Allah, yuk lame, hese cengkat. Yang ngate healing we, yang botram. Pokoknya sehat walafiat, rezekinya berlimpah semasa hidupnya, ya, namun perilakunya maksiat terus. Sebaliknya kita yang alhamdulillah insyaallah ahli ibadah, tengah malam orang tidur, ya, ibu mah tahajud, yang lain healing, ibu mah yajluna kitab Allah one day one jud minimal. Kajian di mana-mana dan terus yang fardu, yang sunnah, saumnya langsung nggak pernah kelewat. Tekaup kahujanan saeutik. Kepana usaha hese rek tete semplek, yak sempak susah nyari duit satu hari 10 juta teh. Ya, sehat kita, suaminya sulit kerja, suami dapat kerjaan, kita sehat, anak-anak sakit-sakitan. Salah itu banyak, kita ahli. Kunaonnya punya? Jangan. Ujian, kesedihan, kekurangan ekonomi, sakit-sakitan, ketidaknyamanan, baik kita hamba yang beriman, kalau lulus, Allah akan berikan sesuatu yang lebih dahsyat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Nanti bagi kalian mah, bukan sekarang. Nanti di insya Allah ada satu tempat kembali yang jauh lebih baik ketimbang dunia. Bagi mereka, kok maju terus ya, sukses terus ya, kegeringan, depannya huntu-huntu. Pada maksiat terus. Itulah yang namanya istijrod, jebakan. Itu hadis, lihat sabda Bismillah. Tanda atas kolom. Iza araitallahu ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu. Bisa lihat layar, bisa lihat fotokopi. Sampaikan lagi pada teman yang ya. Bila kamu melihat Allah Azza wa Jalla memberikan pada hamba
dari perkara dunia yang diinginkannya, mayuhibbu tadi. Cita-citana, kahayang-kahayangna diantus. Ingin apa aja dikabul. Di mana? Di dunia. Wa huwa muqimun ala ma'asyid, pada dia kerjaannya maksiat. Allah katakan fa inna ma zalika min hustijraj. Yang istijraj. Yang mana Bu? Ayo, mending mana Bu? Mending sehat tapi maksiat, ringan wae tapi taat. Mending banyak harta tapi tidak beriman, sedikit harta tapi beriman. Awak, mending sehat, mending beriman. Harta marel. Ya, dijelaskan. Yang kedua, ancaman bagi orang yang istijrad. Diancam kok. Ada Bu? Poin kedua. Al-Quran surah Al-An'am surah 6 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti di backlist ku YouTube. Imam War. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Ayat ini asbab nuzulnya kepada orang Mekah dulu, orang musyrikin Quraisy yang menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi, kan beriman, malah sebaliknya menantang. Tapi Rasul pernah diboikot, Rasul pernah diancam dibunuh berapa kali, termasuk as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama masuk Islam di Mekah itu sekira 30 orang Bu. Dakwah Nabi 13 tahun, yang baca syahadat mung 30 orang. Can aya orang GBI hari itu. Segala keinginannya, rekayasa perdamaian mereka pada perintah Nabi dikabul sama Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisu. Tapi akhirnya Allah katakan, sehingga apabila mereka bergembira dengan segala kesuksesannya, kemaksiatannya, kekafirannya, penentangan terhadap Islam yang diberi Rasul, maka apa yang terjadi? Akhirnya akhaznahum baghtatan, kami siksa mereka baghtatan, dengan sekonyong-konyong, baghtatan dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam, terputus asa. Jadi ulah kabita dan kesuksesan orang-orang kafirin, musyrikin, munafik. Kenapa? Bagi mereka itu memang surga dunia. Bagi mereka tidak ada kehidupan kecuali di dunia. Kehidupan yang mereka inginkan, cita-cita yang mereka harapkan cuma di dunia saja. Karena sifat mereka itu takut mati. Sieun ku payah teh Bu. Sieun. Orang yang beriman, kematian itu adalah pintu gerbang pertama kebahagiaan. Kebahagiaan yang selamanya. Wafatnya husnul. 3. Kisah istijrad dalam Al-Quran. Saking pentingnya kajian ini sampai kita temukan berapa ayat mana Allah Azza wa Jalla menggambarkan kisah manusia yang istijrad. Tuh, kita lihat tuh. Surah apa itu? Ya, dari ayat 17 sampai 20. 33.
Hmm. Yuk kita terjemahnya. Kelihatan protokol on detail terjemahnya. Bahannya aja Pak. Ya. Sesungguhnya kami mencobai mereka, musyrikin Makkah, sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang akan datang dari Robmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik, pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Mereka mengucapkan, Maha suci Rob kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ini penyesalan terakhir orang istijrod. Niril Pak. Jadi mereka bertanam, bercocok tanam, hasilnya melimpah, panennya banyak sekali, tapi pedit. Saking tidak mau dimintai oleh fakir miskin, dipagar tanaman, dijaga ketat. Ketika musim panen tiba, bahasa Sunda menempuh gede hati, panen raya jadi. Tak tahunya waktu semalam Allah menimpakan azab, hancur semua. Pas mereka datang ke kebun-kebun mereka, apa yang terjadi? Menangis. Ternyata betul Allah menyatakan bahwa kita harus beriman. Cuma penyesalannya percuma, nasi sudah jadi bubur, tinggal di kecapan. Dan di akhir penyesalannya mereka berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami nyadar kami ini inna kunna zalimin, orang-orang yang zalim. Ya maharahimakumullah, itulah istijrad. Jadi kesimpulannya istijrad itu tentu sifat yang sangat jelek. A'udzubillah min dzalik. Terus poin keempat saya tulis bagaimana solusi supaya kita terhindar dari bahaya istijrad. 4 poin Bu. 1. Istiqomah. 2. Beribadah. 3. Bersyukur. 4. Bersedekah. Ini ada tangan dalilnya. Istiqomah, beribadah, bersyukur, bersedekah. Cepat gue. Insya Allah dikasih nikmat sedikit akan manfaat, berkah, setikmahi, loba, esa. Dikasih banyak apalagi. Jadi bagi hamba-hamba yang istiqomah, rajin beribadah, pandai bersyukur, banyak bersedekah, apapun situasi kondisi yang dia alami akan jadi sumber kenikmatan. Rasul menyatakan ajaban li amril mukmini, aku sangat takjub kepada semua urusan orang yang beriman. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dihadapi orang beriman fakana khair, akan mendatangkan, yakni mukmin yang bisa menghadapi dua kondisi dengan dua sikap yang berbeda. Ketika ditimpa
musibah asoba. Soba. Sakit-sakitan, sobar. Ekonomi, maret, sobar. Sebaliknya, ketika mendapatkan anugerah, pasyakaro, bersyukur. Bakal khair. Sobar ketika musibah, syukur ketika anugerah, itu semuanya akan menjadi kebaikan pahala orang. Itu kesimpulan ceramah kita. Semua di payun bisi kabujeng nunduk. Baik, 4 poin ini harus dibedah ini. Mangartos. 1, istiqomah. Ya, istiqomah beriman kepada Allah. Ayatnya Fussilat surah 41. Mungkin di situ ada, Bu. Tulis semua halaman jadi banyak. Kandal halamanna sok horea maca. Fussilat surah 41 ayat 30 sampai 3. Ada yang berkenan mau baca ayatnya boleh? Tunggu Ustaz ya tuh. Innal ladzina qalu rabbunallah. Berkenan baca? Belum ada. Baik, buka aja mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Silat surah 41 ayat 30. Sesungguhnya mereka orang-orang mengatakan Tuhan kami hanya Allah. Terus mereka beristiqomah. Ya Bu, istiqomah dalam, tahu istiqomah? Teguh pendirian. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Bahasa Perancis nama telundut kalinduan tegedak angin. Di pohon ceringin yang besar, terbaku angin, doyong, tapi selesai angin, cek lagi. Seperti batu karang di lautan, terhujap ke dalam lautan, terpaku tsunami, agen. Datang angin, puting beliun, tidak bergeser. Nah, iman kita harus seperti terpap penyakitan terus bab budak di papai damang budak kacaroge sebagai damang ke ibu mitohas kabeh gering sekali ewang. Orang yang istiqomah tidak akan goyang. Bu cek tetangga teh alin penyakit samanea matak ge maca ge ku dokter penyakit 10 maneh sumping ka embah tuh ka embah. Orang yang istiqomah tidak. Dagang kios ngajeje Ciroyo Pasar Baru Aisyah belah payu ayu urang aya laler asa nu eundeup sumping datang wae harus bojo ibu meureun we ibu teu make bumbu da sok ibunya gudeg teu make bumbu marah geus ibu teh tahajud doa ta witir duha lain eta bumbu spesial naon sumping ka Gunung Kawi. Na'udzubillah min orang yang istiqomah muangkabita tetap la ilaha illallah sampai akhir hayatnya dia tetap mengatakan seperti itu. Contoh di contohan Bu maksudnya nih sahabat Bilal bin Rabah disiksa pecutan orang musyrikin Quraisy supaya coplok iman Islamnya. Apa kata Bilal? Ahad. Allah hanya Allah yang Maha Esa. Allah tibatan coplok iman Islamnya sehingga bilang galaka cabe nu nyiksana. Siapa Tuhan kamu? Ahad. Katakan. Ahad. Kau kembali kepada agama jahiliyah menyembah Lata Uzza, kau dibebaskan, kau dimerdekakan. Kata beliau, Ahad. Aduh, bungkuk haram dempak daripada coplok iman Islamnya bebek mati berkalang tanah. Capeknya dipanggul batu utiluan untuk disungkal tuh. Ditinggikan ke apa sih supaya coplok iman Islam? Apa kata Bilal? Ahad. Bu, Araya. Contoh yang punya iman siap.
Hujan gele Oh, badai ngawas tuh siap Quranmu kena di kantongan. Berhujan, alhamdulillah. Mama dek ngajinya hujan mah jadi. Contoh berikutnya Bu. Nih, As-Sabiqul Awalun ketika datang perintah dakwah terang-terangan di Mekah Al-Mukarramah, Rasul keluar dengan para sahabatnya yang sekira 30 orang tadi. Apa yang beliau rasakan, yang terima perlakuan dari musyrikin Quraisy, disiksa, dibaledogan, diancam mau dibunuh. Tapi mereka tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Tanpa dakwah mereka, wallahu a'lam, mungkin Islam akan sampai ke ulul albab. Inilah pionir sahabat As-Sabiqul Awalun, 30 orang di Mekah yang sukses mendakwahkan Islam dan istiqamah. Ada lagi cerita seorang sahabiah namanya Sumayyah, hamba sahaya tapi imannya tebal, lagi-lagi diancam untuk lepaskan Islam pindah pada Lata Uja, tetap Allahu Ahad, Allahu Ahad. Diinterogasi, dipaksa, apa yang dilakukan? Sia di Ciruhan tuh. Budak si penak di Ciroyom dah. Akhirnya diambil tombak, innalillah. Seorang sahabiah pertama yang gugur membela akidah la ilaha illallah, membiarkan perutnya ditusuk dengan tombak. Oh, jempe. Tapi apa janji Allah? Baca ayat berikutnya. Bagi mereka yang istiqomah mempertahankan imannya sampai hayat, Allah menurunkan para malaikat, tanazzalul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabsyir bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika hamba Allah ini melepaskan napasnya yang terakhir menjelang syakrat maut, Allah mengutus para malaikat turun ke tempat dia akan meninggal. Tetangganya, suaminya, anak-anak nggak lihat ada malaikat. Yang bersangkutan melihat. Insya Allah. Di Quran Bu. Pada tinggal malaikat. Siap mautnya. Untuk apakah malaikat ini turun? Menyampaikan 3 pesan mulia di Allah. 1, Allah takhafu, jangan. Kenapa? Kematianmu disambut oleh Allah gitu padamu. Wala tahzanu, jangan sedih. Anak-anakmu, keluargamu, suamimu, semua ada dalam jaminan Allah. Aku lihat ujung Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Hamba main kadia. Digentaraan ku Allah. Masuklah kau ke dalam hamba-hambaku. Dan masuk kau ke dalam surga. Belum mati, belum melepaskan napas dari Allah sudah memanggilnya. Saya katakan tadi, kematian bagi orang yang beriman pintu gerbang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan yang selamanya. Ibu, kalau istiqomah. 2, supaya terhindar dari istijrod tadi harus ibadah. Maksudnya apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan Bu, kenapa kita? 3 jawaban. Az-Zariyat 5:6. 1. Entah oleh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 50. Tidaklah aku ciptakan kalian bangsa manusia dan bangsa jin kecuali kalian semua supaya beribadah kepada. Kenapa Allah merintahkan ibadah pada kita? 1, diperintah oleh Allah tuh Bu, sebelum merintahkan ibadah itu lebih dulu Allah memberikan anugerah dulu. Coba di kita, di kehidupan manusia, mana dulu yang betul Bu? Kerja dulu, upah dulu?
masuk kantor, masuk perusahaan, masuk pabrik, baru hari pertama kerja, bos mana gaji saya? Gaji naon gawe ge encan. Allah mah tiba. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Alladzi apa ya? Ja'alakumul arda firasha. Was samaa wa anjala minas samai ma'a. Allah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan, tempat kehidupan. Allah kemudian menciptakan langit sebagai naungan. Nanti Allah menurunkan hujan. Tumbuhlah beragam macam tumbuh-tumbuh. Rizqan lakum, semuanya rizki untuk kalian, gratis. Penciptaan alam semesta ini visit tati ayam dan 6 masa. 1 masa Allah entah berapa ribu atau juta tahun manusia terakhir diciptakan. Sudah lengkap semuanya, Allah menciptakan manusia. Sok gratis. Minta Allah cuma satu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau jadikan angdat tandingan, sembahan selain Allah setelah kalian mengetahui diciptakan oleh Allah, hidup di bumi ciptaan Allah, makan minum rezeki dari ini. Jawaban yang kedua, kenapa kita mesti ibadah? Kita akan ibados bakal mati, ibu bakal maut. Semua yang hadir di sini ahli mayat semua. Pembunuhnya ahli mayat. Ujung kehidupan manusia liang lahat. Tak terkecuali. Ya mati, miskin mati, artis maut mabuk. Maut sarua. Pejabat tinggi, presiden. Ali Imran 185. Lagi dalilnya apa yang kita sampaikan selalu merujuk pada Quran, sunnah. Yang hafal? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin za'iqatul maut fa innama ujurakum yaumal qiyamah faman jujiha anin nari udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pahala amal akan disempurnakan nanti di akhirat. Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga faqad faz. Dialah yang sungguh-sungguh mendapat beruntung. Orang sebut hidup sukses teh ayeuna. Di dunia suksesan. Kesuksesan yang hakiki nanti di akhirat. Siapa? Wa man jujiha aninar, mereka yang dijauhkan dari api, idkhilal jannata, dimasukkan ke dalam, itulah yang sukses sebenarnya. Yang ketiga, alasan kenapa ibadah? Kita akan dicabut. Masya Allah. Al-Hasr 18. Semua yang kita lakukan ini akan ditanya. Ya. Baik, jemaah yang Allah muliakan. Di antara poin ibadah yang paling penting di semua gerak langkah hidup ucap kita sebetulnya ibadah untuk kita. Bahkan kita berikat dalam iftitah ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk yang nyisaha, kasaha, buktina kumaha. Nah, salah satu di antara perintah ibadah yang paling penting dalam Al-Quran, Rasul menyatakan as-sholatu imaduddin, suatu tihangnya agama. Yang membedakan bainana wa bainahum as-sholah. Apakah dia muslim? Non muslim ada sholah. Siapa yang meninggalkan sholat taroka muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia kufur. Nanti di yaumil qiyamah pas dihisab tadi, yang pertama kali awwalu ma yuhasbil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah.
Yang ditanya adalah, kan Quran surah Toha, surah 20, ayat 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Perintahkanlah olehmu ahlaka, siapa? Keluargamu. Ibu punya keluarga? Suami, anak, incu, orang tua, minantu, mitoha, aki, nini, semua yang ada di rumah kita. Perintahkan semua supaya sholat. Khususnya sholat fardu yang 5 waktu. Al-Isra 17 ayat 70. Aqimis sholat bi syamsi ila ghusril wa qur'an al-fajr. Di ujung kalimat ini ada kalimat wastobir alaiha, tapi sing sabar. Sabarlah engkau ketika mengerjakannya. Allah Zat yang maha tahu, mengetahui. Raos kurang ayeuna geningan marentah suate parentah panghesehe. Terus Bu? Perjalanan yang paling terasa jauh, berat, perjalanan dari rumah ke Ngaraku. Mung sabaralengka katingali masjid nage malihana antal kenteng nage tapi berat. Piknik ka Bali mah teu aya capek, dan duit ngeclok heula. Keliling dunia, kas masjid Masya Allah. Tapi kalau kita sudah istiqomah semua keluarga, anak-anak, incus semua sholat, jaminannya apa? La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Kami nggak minta rezeki kepada kalian. Kata Allah, kami nggak butuh apapun dari kalian. Kalian sholat justru untukmu sendiri. Nahnu narzukuka. Kamilah kata Allah yang akan memberi rezeki kepadamu. Tuh geningan Bu. Kunci rezeki tenan Bu. Deetnya. Abdu ge atos sholat. Tapi na rezeki hese wae. Kinten-kinten anu lepat naon sholatna urangna. Geuning nyadar tuh. Gak mungkin salah. Pelihara 2 hal. Pertama, Al-Baqarah 45. Aqimis sholah, innas sholata, tanha anil fahsya'i. Al-Ankabut 45. Aqimis sholah, Gus. Nah, satu lagi. Ya. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Santri sopo kolotnya. Berikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangat berat. Diakui oleh Allah Azza Quran. Sholat itu sangat berat. Illa alal khasyin, kecuali bagi ada 3 kelompok orang yang akan diterima sholatnya. Khasyiun, daimun, yuhafidun. Khasyiun khusyuk. Fidun memelihara, yuhafidun memelihara sholatnya. Daimun dawam. Pelihara yang fardu aja 17 rakaat sehari semalam. 4 waktu berjamaah. Sakit weh? Tepat waktu berjamaah. Berjamaah 40 hari. Hasilnya. Apalagi kalau ingin lebih hebat lagi, levelnya tingkatkan. Hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrokaatin. Kata Ibnu Umar dan Huma, aku hafal betul dari Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Tahu entah? Salat sunnah rawat. Jadi 17. Ingin hebat lagi levelnya. Rakaat ini qabla duhri, rakaat ini ba'daha, rakaat ini ba'da maghrib fi baitihi, rakaat ini ba'da isya'i fi baitihi, rakaat ini qabla subhi. Rakaat qabla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib di rumahnya kawan Nabi, ba'da
Isya di rumahnya dan qobla subuh. 5 kali 2, 10. Tambah 17. So, parantos sakapeung. Gedingan eta penyakit geringan wae teh. Semasalah teh anak-anak belum soleh teh nak ayeuna mah. Tunjuk dari surat Toha ayat 130. Ingin lebih hebat lagi. Isra 17 ayat 9. Wa minal laili fatahajjad bih. Bangun malam. Besok gah malam ke mana? Yaman. Mekah mah makin wong itu makin pinu Masjidil Haram. Cuma Ustaz abadi tengah putih sugan wong. Laporan Ustaz pun bisa. Abadi tengah poe batur panas mun abi bade tawaf. Asal datang Ustaz leuwih pinu. Dira lowongna moal lowong-lowong. Di Bandung bu jam 2, jam pipi di mana di pasar. Minal lail bimana awalul lail, boleh nisful lail, boleh akhirul lail. Pilih awal malam, tengah malam, ala ida asyaratan 11 rakaat. Atau saya tage, masih kene, tingkatkan levelnya lagi, Nabi mah kata Aisyah Umminin, sehari semalam itu minimal 4 rakaat. 17 tambah 10, 27 tambah 11, 38. 2 lagi banyak. Syukur sila. Sebetulnya kita bisa sholat lebih. Pelihara kehusuannya. Ittiba'u Rasul. Insyaallah nahnu narzukuka. Kami yang akan memberikan rizki. Rizki bukan dicari, tapi rizki yang mencari ibu. Alhamdulillah saya bisa bicara begini. Alhamdulillah perjuangan kita DM dari Muta. Kami dapatkan, kalaupun cuma ya menurut perhitungan. Tapi kalau kita melihat ke bawah kita sangat bersyukur. Contoh, lihat Bu, 15 tahun. Anak yang tanpa daksa ini, tanpa punya kaki, Bu. Dia jalan aktivitas dengan tangannya saja. 15 tahun. Masya Allah, setiap malam dia bangun tahajud. Allahu Akbar. Mungkin oleh teman-temannya, tetangga kiri kanannya dia dibully karena tanpa daksa. Dihina malah. Jangan salah, di hadapan Allah barangkali orang yang lebih mulia daripada kita yang sehat. Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Punya makhluk yang paling mulia, insya Allah makhluk yang paling takwa. Masya Allah. Contoh lagi, Bu, kalaupun sesibuk apapun seorang ayah ini bekerja mencari nafkah, maghrib berkumandang azan, dia langsunglah karena sholat di parkir truknya. Dia tidak lagi mengabaikan lingkungan sekitar. Ketika Allah memanggil, itu panggilan dari Sang Maha Pencipta yang harus lebih dipentingkan semua, apapun urusan dunia. Parantos kieu parancan. Azan itu adalah panggilan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada panggilan yang lain yang bisa mengalahkan panggilan Allah. Siap. Cup. Terus ngaos ayeuna rubah sikap kita. Kerjaan sibuk, agenda padat, azan masukkan agenda pertama. Bu, upami naik kendaraan di tol jam 11, setengah 12, yang terpikirkan oleh ibu, sholat heula, makan dulu. Apalah, cari geus area. Pas adan, ditu ge aya masjid, engkewe di ditu. Sah-sah juga sholat jam 1 boleh. Jam 2 boleh.
Boleh. Setengah 3 boleh? Boleh. Masih ada waktu duhur. Tapi ketika Rasul ditanya, ya Rasul, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling sangat dicintai Allah? 3 jawaban Nabi. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, bimana as-salatu fi awwali waqtiha. Ikan sholat selalu tepat di awal waktunya. Supaya tepat waktu, prepare-nya harus sebelum azan. Kan udah siap, sejadah terhampar, ada langsung. Jawab dulu adanya, berdoa, nanti ada qobla. Nikmatnya kalau hidup kita di rumah tangga sudah begitu semua, Masya Allah. Nah, nunarjukuka, sekali lagi, rizki bukan dicari, rizki akan mencari Ibu Dono Pak. Apa rizki itu? Rizki itu kesehatan, kenikmatan, itu semua akan diberikan. Baik, Masya Allah. Contoh lain Bu, kenapa kita mesti berat? Saya kata tadi, karena kita akan mati. Rasul menyatakan, hati-hati Allah akan mewafatkan manusia sesuai dengan kebiasaannya yang sudah menjadi habitnya. Jamaah, imam ruk, tidak sami Allahu liman CTP. Dan dia pun sujud seperti biasa. Makmum pun ikut sujud. Tapi herannya biasa kan paling banyak 3 kali itu subhana rabbil a'la tehnya. Subhanakallahumma rabbana bika Allahumma gfirli. Cengkat-cengkat dailading sampai ka makmum pang payuna teh penasaran, culengeung. Genaon. Wujud keneh. Gak boleh Bu ya, gak boleh gitu. Ditunggu lagi, lama lagi. Inna lillah qadarullah, Allah mewafatkan beliau sedang sujud, maka digantilah imam. Insya Allah. Kita ingin seperti itu. Wafat sedang, makanya kebiasaan ibu habit ibu setiap hari kan tong main TikTok. Dan sare TikTok, badai sare TikTok, badai ngaji TikTok, keur ngaji silakan. Boleh sih medsos tapi ada waktunya, jangan sama hina. Bu, lihat Bu. Saya iri Bu punya anak seperti ini, Masya Allah, kalaupun sakit oksigen hidungnya, infusan dan sebagainya. Dia tetap sholat kalaupun sambil duduk. Yang hebat siapa Bu? Yang hebat Bu? Nah, ibu bapaknya. Bagaimana seorang ibunda bisa mendidik anak sampai muqimunas shalah. Allah. Dan putra-putri kita jadi orang yang muqimunas shalah. Rabbi ja'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati rabbana. Hadirin rahimakumullah, satu lagi Bu, contoh Bu, lihat. Tadi nggak punya tangan ya, punya kaki. Ini terbalik, nggak punya tangan, punya kaki. Wuduna tinggal. Allahu Akbar. Masa iya kita orang yang sehat dimalaikan ibadah? Ini Bu, orang kakek. Masya Allah. Allahu Akbar. Kakek usia 115 tahun, jalannya udah bongkok, plus matanya buta. Lihat, tapi nggak pernah kelewat sholat fardu. Dia muazin, sekaligus Rasul bersabda, tahukah kalian? Atau jadikah kalian laki-laki yang kuat? Sampaikan ke ibu, ke bapaknya. Pak, kata Ustadz, jadilah laki-laki yang kuat. Siap, cukup. Hayam di masa poe. Kuat eta. Laki-laki yang kuat itu, kata Nabi, laki-laki yang siap memenuhi panggilan Allah 5 kali dalam sehari semalam. Ayalah sholat subuh, tinggalkan istri. Ayah falah, tinggalkan kerjaan. Ayah falah, terus asar, maghrib, itu sampai akhir hayatnya.
tercatat sebagai orang yang ahli. Cid itulah laki-laki yang kuat. Walaupun jalannya sudah ditopang dengan tali dari rumah ke masjid karena ingin cepat. Walaupun mungkin matanya buta dan sebagainya. Baik jemaah yang Allah muliakan, masih banyak Bu ya. Ya saya ingatkan, sholat itu as-sakinah, harus tenang Bu. Jangan rusuh, ring sholatnya. Gaya. Yang kedua, harus istiqomah. Di stasiun Kirton juga naya. Kereta api can maju, maghrib datang. Sholat heula. Pas rakaat disada kereta api. Apa yang terjadi? Satu persatu membatalkan sholatnya. Nah, ini fawailul lil musyallin. Hati-hati Bu. Apapun yang terjadi tidak boleh membatalkan sholat. Quran surah An-Nisa ayat 101. Kalau dalam perang. Cek imam teh saya mau kusakaba-kaba, mau istiqomah. Tapi dikebut sholatnya, tahiyatnya langsung salam. Tuh. Akhirnya semua berlarian memburu kereta api, sholatnya dibatalkan. Pas terus naik, pohok senal tinggal lu. Sholat harus istiqomah, tidak boleh ada apapun yang membatalkan sholat. Yunaji robbahu, hakikatnya sholat sedang menghadap Allah. Ada tamu, boleh membatalkan sholat? Anak nangis, boleh membatalkan sholat? Boleh ibu buka dulu tamunya, mundur, buka slotnya, sholat lagi. Suami misalnya datang, kalau tamu nggak dikana jangan dibuka, biarin aja. Dan etika adab bertamu, sekali salam nggak yang jawab, dua tiga udah balik lagi. Dan maksa naikkan aja jendela. Ya. Baik, anak nangis boleh sok sampaikan, tapi ibu tetap sholat. Jangan ngomong apa-apa. Sholat khauf dalam peperangan An-Nisa ayat 101 menjelaskan sambil berperang. Insya Allah. Satu lagi Bu ya, jangan membikin sop tunggal. Ini penuh nih. Ibu masbuk nih. Harus ada teman, kalau nggak ada teman, ibu yang di depan laki-laki kencak pedit katuhu temundur nu tengah ngarti hukum mundur. Alhamdulillah geus mundur ais ditawe deui. Baik, bersyukur. 1 istiqomah, 2 ibadah, 3 pandai kita tidak akan istijrat insya Allah. Udah pandai bersyukur, artinya mensyukuri atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah ayat Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung betapa banyak nikmat Allah yang telah berikan kepada kalian, maka itu. Diskusi dijelaskan, sekiranya kau ingin tahu bagian rahmatnya Allah, nikmat Allah, ke pinggir laut, Pangandaran, Anselm Curug Bu, sekat ke atas, ada ayat yang meneteskan. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia, dan dengan tetesan itu cukup semua makan minum. Bu, kalau saya laut Pangandaran di Canak Sakeslak, Sabara Sesana, Sabara Keslak. Itu mah, itulah nikmat yang Allah simpan untuk hamba-hamba yang beriman nanti di akhirat, husnul ma'ab. Ya, jangan terlalu galau. Tetangga beli mobil baru dan perhiasannya ya 5 kilo. Jangan. Itu satu tetes aja dari nikmat Allah. Akan berikan nikmat yang jauh lebih banyak bagi hamba yang beriman. Yuk kita lihat Bu, bagaimana banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla. Pak Bu ya, yuk lihat Bu, bagaimana Allah menciptakan aneka ragam laut kan di lautan, masya Allah. Terus sampai itu kumaha ngagijuanana itu Bu. Ibu tahu ada berapa ribu juta macam ikan laut? Sejak manusia lahir, mereka sudah mulai ngambil ikan di lautan, di pancingan, di tombakan dan sebagainya. Hari ini lihat Bu, cara ngambil ikan di lautan. Di Plakantara, di Alaan tiap poe.
Ketimbang habis ikannya, habis nyawanya. Para ibu, baik, anak baskom 5 ewang buat. Allahu Akbar. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan kehitung. Lagi bu, nih gimana nih? Nah, Masya Allah, tempat healing bu, Bade. Baru lihatnya aja udah nikmatnya kelihatan, Masya Allah. Ibu, buah-buahan bu. Seperti inilah enaknya berbudidaya tanaman buah anggur. Saat proses pematikan, kita sebagai pemilik bisa sambil mencicipi buahnya. Tentunya hal ini memiliki sensasi tersendiri. Ngenah mencuci sahal nggak jadi kenana. Ibu ya, nih Madinah bu. Seperti inilah pasar tradisional yang ada di kota Madinah. Madinah hari Meskipun ini, di Arab Bu, nih. itu negaranya tandus dan curah hujannya sedikit. Tapi lihat segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan semuanya ada ya Masya Allah. Dan hampir 90% di Arab bila belanja ke pasar, itu semuanya. Allahu Akbar. Dan semuanya gratis kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Hanya satu minta Allah, fala taz'alu lillahi andada wa antum ta, beribadahlah kepada Allah, jangan menjadikan azat tandingan selain Allah. Yang keempat, banyak bersodakoh. Awas bu, harta yang Allah berikan pada kita yang berlimpah itu banyak kekayaan, sawah, ladang, perhiasan dan sebagainya, hakikatnya titipan. Adakah di antara ibu-ibu yang lahir sudah bawa harta kekayaan? Misalnya lahir Gus digulang, digulung. La ta'lamuna syai', bukan tidak bawa apa-apa, juga tidak tahu apa. Pas lahir jadi punya apa-apa. Hakikatnya Allah yang berikan tipe itu. Di situ Allah titipkan wa mimma rojaqnahum yung, ada hak-hak orang lain. Itu. Jadi pada prinsipnya ketika kita bersedekah bukan memberikan harta kita, bukan. Memberikan titipan dari garungnya. Terus zakat, terus infak. 2,5% dari 1 M berapa bu? Saya ngitung lagi nya. Di perhiasan 1 miliar, kan Jakarta 2,5%. Berarti apa? 200, betul, 250 ribu. 2 juta setengah. 2 juta setengah. 25 juta. 20 juta belikan seblak pack. Padahal bukan uang kita itu yang 25 juta. Zakat perhiasan, zakat mal, perdagangan dari 1 M kali 2,5%, 25 juta. Itu bukan harta kita, titipan dia. Oleh kita dikasihkan lagi sesuai perintah Allah. Rasanya Masya Allah. Rin, bu, panjang ding itu. Saya Pak Boleh tanya jawab nggak Pak Ustadz? Boleh, Barangkali boleh. ada yang bertanya. Boleh, gitu. silakan. Mangga ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Ya di tema istidraj ini. Silakan ibu-ibu. Atau barangkali Pak Ustadz yang mau bertanya kepada jemaah. Bu, harus isin. Kenapa kita sebut sedekah? 2 jawabannya. Bu, 1, hakikat harta milik kita itu cuma 2. Yang sudah kita makan, yang sudah kita minum, yang sudah kita pakai. Contoh bu, ini kopi pahit. Belum jadi rezeki saya, kalau belum diminum, diminum. Bismillah. Itu rezeki saya. Sisanya belum tentu. Nih pucuk harum nih. Tentu terus dileut, dituang, jelas milik Allah. Yang kedua, wa ma indallahi bakin, yang sudah disimpan, ditabung di sisi Allah. Dan saya ngalangkung. Keclek 2.000, 5.000, itu harta ibu. Yang di rumah, aset tipe, itu belum jadi hak ibu. Letuk maut, dicanak mah. Banyak-banyaklah bersedekah. Tapi harus ikhlas. Lihat bu, jangan seperti ini. Ikhlas. Ikhlas. Sesungguhnya. Ngaluakeun duit 2 lembar. Gambar Patimura,
jeung Gama Soekarno 1000 jeung 100.000 kinten teguh ibu dilebetkeun ku pemuda anu 1000 anu 5000 anu 100.000 anu 1000 anu 100.000 pengalaman. Yuk kita lihat. Tujuan utama Nyawe agama 1000 Islam bu adalah agar manusia di tukang itu ya kepada Allah Ta'ala dengan wih ikhlas. si abah gawe naon 100.000 sawe pegawai kantor 1.000 diasupkeun we terus diasupkeun ditoel ku si abah teh Ta'arif, jang ikhlas Itu dalam bukan bahasa duit saya. memurnikan Tadi duit Ade sesuatu jatuh. dan membersihkannya dari campuran. Insyaallah. Baik, silakan. Kalau ada Mangga Ibu, Manawi ada yang mau bertanya barangkali. Silakan. Door prize-nya, hadiahnya udah ada nih. Tapi yang Masya bertanyanya belum Allah, ada. semangat atuh doa ya Ropes. Semangat. Putus ngaus, ya door prize. Wah, luar biasa panitia ya. Ada Bu, silakan. Boleh yang belakang dulu, Ibu silakan. Baik, sesuai materi maupun di luar materi insya Allah. Kak, silakan. Bentar Bu ya, mic-nya ya di belakang. Juga yang live on air, wajah ada yang Mangga nanya Ibu. juga. Mic-nya, Kang Isma ada mic. Yang dekat Satu Bu. lagi. Gitu. Ya, kurang jelas ini. Pak Ustadz, pertanyaan saya, definisi sholat tepat waktu, kita dengar adzan tuh udah siap dengan itu atau belum? Kasih Pak Ustadz. Bisa, bagus. Langsung. Boleh, Atau- mau Oh iya, langsung mangga, Bu. boleh. Tanggal. Assalamualaikum. Muslim, non muslim berlaku? Apakah berlaku istijroh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga satu lagi pertanyaan Bu Ibu. Bu. Assalamualaikum. Apa perbedaannya? Rahmat. Istijroh. Rahmat Allah. Tiga penanya, saya nggak lupa. Lupa betul. Yang paling akhir aja istijroh sama rahmat, oh beda jauh. Istijroh itu sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, kafirin, munafik. Termasuk orang fasikin. Fasikin itu muslim tapi banyak berbuat dosa besar. Agamanya ngakunya Islam. Tapi kelakuannya melanggar hukum. Oh, mereka ini bahasa Sunda sok di wawoi, namun wawoi Bu. Ibu punya putra masih SD. Karena saking saya, Ibu, bapaknya nyuruh, jangan Pak, jangan disuruh-suruh anak. Oh, gitu ya. Baik Bu ya, mendidik anak tidak disuruh. Bapaknya, atuh anaknya beliin sepeda. Waktunya satu SD atau TK. Ke indungna teu ka budak belikeun motor sekali. Moge di motor gede, tah jang mana gitu. Itu bukan berarti ngasih dengan penuh kasih sayang, ngasih dengan keikhlasan, ngasih karena keridhaan nyungkun
dipakai tabrakan. Nah, cek bapak kum. Kira-kira begitu kan istijot itu. Orang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, termasuk muslim juga. Muslim yang fasik, muslim yang banyak melakukan dosa besar maksiat, meninggalkan sholat. Tapi masih Islam ya. Ya, Allah Azza wa Jalla diantar. Disebut dalam ayat tadi. Ekonominya, kesehatan dan sebagainya. Yang namanya Fir'aun dan Namrud itu dalam sejarah tidak pernah sakit sedikit pun. Tidak pernah riut, tidak pernah nyeri huntu. Tapi matinya dilepkan laut merah. Si Namrud ulaler tapi masuk. Dia. Artinya apa? Membenturkan kepalanya ke tembok. Saking pegelnya, keselnya, gatalnya. Itu makhluk yang masuk ke dalam dirinya. Ada yang bilang nyamuk, ada yang bilang dan sebagainya. Akhirnya dia istijrat. Sekali lagi, untuk mengantisipasinya, tadi kesimpulan saya sampai di awal, jadilah orang mukmin yang sabar ketika ditimpa musibah, bersyukur ketika mendapat anugerah. Saya tambah satu lagi, lihatlah selalu ke bawah. Lihatlah selalu orang yang ada di bawah kalian. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dalam konteks kehidupan keseharian, kadang-kadang yang menggoda iman itu keseharian. Lihat tetangga mobilnya baru, ya, apalagi ya, baru hutangnya kabita. Lihat sebelah handphone bagus, puluhan juta itu, yang ratusan juta, orang mah handphone baheula we. Jadi hati balik ke bapak anak, tah gitu, aku batur. Lihat ke bawah, jangan melihat ke dalam bidang dunia, tapi dalam bidang ukhrawiyah terbalik, harus lihat ke atas, lihat ke bawah. Salat subuh telat, batu mata salat subuh, jangan begitu. Duniawiyah, lihat ke bawah. Insya Allah sepanjang kita melihat ke bawah, artinya mereka yang lebih rendah, lebih miskin daripada kita, kita akan menjadi orang yang terkaya di tengah-tengah. Kemudian tadi tentang tepat waktu. Gimana caranya supaya tepat waktu? Rujuk hadis Nabi tadi SAW, memang di Al-Isra 17 ayat 78, An-Nisa 103, waktu sholat itu sudah ditetapkan. Duhur itu sejak tergelincir matahari sampai bayang-bayang yang sebenarnya sama panjangnya. Ya, jam 1, jam 2, jam 3 masih ada. Sebelum datang asar. Artinya masih boleh, masih sah. Dan terima oleh Allah. Tapi kalau ingin the best, ingin melakukan satu ayul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, kata penanya, amal apakah yang paling sangat dicintai oleh Allah? Yang lain dicintai, tapi ini ingin yang paling sangat dicintai, artinya pahanya pun luar biasa hebatnya. Jawaban Nabi, as-sholatu ala waqt. Ditafsir oleh para muhaddisin bimana as-sholatu fi awwali waqtiha. Berusaha untuk setepat sholat di. Tentang wudhu, betul Bu. Bagus sebelum sholat itu. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasul. Ya Bilal, amal apakah dalam Islam yang paling kau sangat senangi? Baca bilang, aku selalu ikuli ahya. Ini wudhu beliau bukan cuma mau sholat. Batal wudhu. Ya kayak ibu badai keundangan, batal wudhu dikemanakan ya saya batal wudhu. Dan setelah wudhu, sholat atain. Selalu sholat syukur wudhu. Nggak sebayan Bu. Ibu pernah syukur wudhu? Ibu di rumah, ya wudhu, batal, wudhu lagi. Masjid, Allah syukur. Mau pulang, hitut deh, wudhu lagi, sholat lagi. Sholat syukur dulu, sholat mutlak nggak dibatasi. Jangan pada waktu-waktu. Kenapa harus nanya padaku? Suara trommu terdengar dekat di telingaku di surga. Masya Allah, orang yang ahli wudhu dan seusolli rokaatain setelah wudhu di surganya bersama
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara psikologis Bu dampaknya luar biasa. Betul. Tangan kita, mata kita, kaki kita kan terhindar dari dosa. Jadi ada motivasi dalam diri, aku ini kan suci. Masa asbun, masa gibah, masa mencomokkan orang lain, sudah disuci. Maka Bu, cobian, bismillah. Ya. Terus dan nyanak ya tuh, kantong Ibu. Terus wudu, guys. Bata deui, wudu deui. Baik, sudah terjawab yang pertama tadi. Apakah isi itu kepada orang non-muslim? Kalau bagi orang non-muslim itu udah jelas. Bagi mereka dunia ini surga bagi mereka. Kita nggak mikirkan udah jelas itu. Bukan istijod lagi, jelas itu. Bagi mereka itu surga ini ada kemewahan. Coba lihat Al Imran ayat 14. Jujina linnas syahwati minan nisa wal banin wal qanati mukon wal ayah. 8 aspek dunia ini yang sudah dikejar-kejar oleh manusia, terutama mereka yang tidak tujuan hidup mereka untuk hidup. Makanya perang sana, perang tengah dosa nggak bom batu ya Bu. Yang penting aku happy, naudzubillah min. Kita orang beriman ada aturan hukum yaitu syariat agama. Mana yang mesti dimakan, minum dan sebagainya, eksklusif pilihan. Mana yang dibolehkan, yang dihalalkan, baru kita makan, mana yang diharamkan. Bila. Saya kira cukup sekian Bu ya. Kap teh masih ada? Udah semua ya terjawab ya. Ya. Boleh deh 2 lagi kalau ada yang bertanya. Oh, sudah kayaknya ada pesna ya? Ada nih, ada 2 lagi Ibu boleh, yang 5 boleh ya. Jebakan. Apakah sholat yang tunda tidak tepat waktu? Ya. Ya, mungkin. Tergantung alasannya. Sholat itu boleh tunda Bu. Berapa saat? 1, yang syar'i yang boleh. Kalau terlalu panas. Untuk ke masjid panas, tunggu. Boleh. Jangan sampai maghrib nunggunya ya. Kalau terlalu ngantuk, resumnya kan jangan sholat sampai ngantuk, mau benar. Hilangkan dulu kantuk. Ya, Isya misalnya. Kemudian kalau terlalu lapar dan makanan telah terhidang. Mending mana Bu? Bagus mana? Bagus ingat sholat ketika makan, ingat makan ketika sholat. Kalau ingat makan ketika sholat bahaya. Allahu Akbar, pahit pada beak. Makanya jangan lapar, makan udah terhidang boleh makan. Itu kan menunda waktu sholat, tapi yang syar'i. Tapi kalau menunda waktu sholat karena tiktokan, nonton TV dan sebagainya, dan itu ada unsur-unsur kesengajaan. Termasuk dalam ayat fawailul lil musyallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai itu bimana bukan cuma dalam sholat, qobla sholat, ingda sholat, ba'da sholat. Orang yang betul khusyuk itu nggak mungkin menunda waktu. Orang waktu sholat dinantikan oleh dia. Ya, prepare-nya yang bagus banget Bu, ini saya berikan yang bagus banget, yang the best. Coba usahakan prepare waktu sholat, kompor, masakan dan sebagainya. WA, kepentingan anak, suami, dikondisikan. Pas duhur, ibu sudah sejadah. Insya Assalamualaikum. Ya, sholat. Ya. Ya. Syuk.
Nah, baik, supaya nggak lupa ya, di radio langsung jawab supaya nggak lupa Bu. Jawaban radio itu nggak boleh 1 menit, nggak boleh lebih. Ownernya, tong dilatih nggak jawab. Melo banu asup, jadi poin bagi mereka. Di tahun 90. Kan dia. Mulai terus buka incu. Tuh, ya naros deh. Oh betul, sholat berjamaah itu 1 poin. Lebih cepat daripada munfarid. Hadis Al-Bukhari. As-salatul jamaah afdolu min sholati fadhi bi sab'in wa isyina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik dari sendirian 27 derajat. Ibu sendirian hiji pahalana. Berjamaah 27. Umroh ke Mekah dikalikan 100.000 kali. Sama dengan 274 tahun. Sekali sholat subuh di Masjidil Haram kali 100.000 kali 365 hari 100.000 dibagi 274 tahunan. Berjamaah kali 27 saem. Sholat subuh di Haram Bade. Ini. Yang kedua di sisi lain Rasul menyatakan ya, sholat yang terbaik bagi wanita itu di rumahnya. Lebih baik lagi di kamarnya. Kalaupun munfarid. Yang the best di rumah berjamaah. Keutamaan sholat di rumah terpenuhi, berjamaah dapat kumaha tuh. Ibu kumpulkan ahwat-ahwat di rumah. Putri, Adama di bumi, ada di situ yang lain-lainnya. Bikin musola. Banyak-banyak, nampung 20 orang musola. Ibu punya musola enggak? Pasti enggak punya. Kamar tidur tamu can datang terus ayah. Gudang ada, ya kan? Musola eta we hareupeun tipi. Salah itu. Jayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumah kalian dengan baca al dan sholat sunnah. Sajadahnya khusus. Pas wudu kadinya. Nyata teu aya sasaha ibu tunggu suami. Suami dari masjid pulang ke rumah boleh ulang, boleh sholat lagi. Sebagai imam mengimami ipa, enggak wih ka bumi, ibu hoyong maghrib berjamaah sang bapak. Bagi bapak hukumnya sunnah. Total dapat 27. Tuh, Bu ya, ku ilmu mah gitu, Bu. Ya, andai kata memang tidak ada siapa-siapa, rumah dekat masjid, ka masjid bae. Ini luas sekali. Tempat yang aman untuk akhwat di sini. Masjid, Bu. Kalau dekat di rumah sendirian, siapa-siapa ingin ya baca ke masjid saja. Nabi mengatakan jangan kalian halangi perempuan datang masjid selama tidak mengundang fitnah. Apa fitnah? Dan dia pakai wangi-wangian. 500 meter ke angsu sengit tak kengeng. Masjid ya. Baik. Terima kasih. Baik, cukup ya udah 5 pertanyaan Ibu. Sebentar ya Pak ya, saya. Baik Pak Ustadz, kayaknya udah cukup aja dulu ya mengingat waktunya. Kalau boleh ditutup Pak Ustadz dengan doa sekalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan yang nonton tadi Ibu Japoni Bekasi, beliau nanya, mohon maaf Bu aja ini waktunya nggak bisa, besok di radio aja ya. Tadi udah dia dari Ibu sekalian, nanti hari Senin saya siaran Bu. Di Rama FM, nah Bu nyetelnya tong di radio, di Facebook, klik DM streaming, Ibu bisa lihat gambarnya. Ini host kita Iki Rama Anggara ini, Ipun Adi Bu tah ya.
Jadi sama-sama di radio hari Senin sampaikan pertanyaannya Bu ya, yang tidak terjawab insya Allah. Sekian, terima kasih Ibunda semua, para pengurus Majelis Taklim Siti Hajar. Luar biasa, terima kasih pengurus Masjid Ulul Albab, terima kasih Ibu semua, terima kasih, semoga nanti dipertemukan lagi pada lain waktu dan kesempatan. Tak lupa, mohon maaf kesan kekhilafan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Amin ya amin. Walhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallah khairan kasiran. Menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Insya Allah ini akan bermanfaat sekali untuk jemaah ulul albab ya khususnya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah bagi Bapak sebagai pemateri. Dan yang lebih penting lagi adalah semoga kita semua bisa mengamalkan hal-hal baik apa yang tadi Ustadz sampaikan. Sebagai penutup acara, mari kita tutup saja dengan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun ibu-ibu sadayana atas kedatangannya. Saya mohon maaf apabila ada kehilafan dan kekurangan kami dari panitia MT Siti Hajar. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.